Sekali lagi shalom. Pada sore menjelang malam hari ini kita akan memulai ibadah pemuda kita. Saya undang saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian Dia Menjadi Hadirat. Uri
angkat pujian, terima sukacita. Terima
Yesus membungkus kami semua Tuhan. Dan pada saat malam hari ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama dengan saya katakan amin. Saya persilakan dulu. Shalom. Lemas sekali ya. Shalom. Shalom. Dari sebelah sini sedikit, coba sebelah sini dulu ya. Shalom. Shalom. Ya, sebelah sini shalom. Kurang keras shalom. Di dalam Tuhan sebagai anak-anak muda kita harus punya jiwa yang menyala-nyala. Ketika kita ikut Tuhan, maka kita harus semangat ketika kakak bilang shalom, shalom. Karena ketika kita mengucapkan shalom, saudara semua bukan menyapa saya, tetapi menyapa Tuhan kita yang ada di tengah-tengah kita pada saat malam hari ini. Pada malam hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan yang saya kasih judul tentang pengikut Yesus yang sejati. Kita semua di dalam ruangan ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Tidak ada yang bisa membantah kalau si Michelle ikut Yesus, nggak ada ya. Atau Valencia, dia itu nggak ikut Yesus, enggak ya. Dia pasti pengikut Yesus karena dia ada di dalam ruangan bersama-sama dengan kita. Tetapi pertanyaannya, pengikut Yesus yang seperti apa yang diinginkan oleh Tuhan dalam hidup kita? Sama-sama kita buka Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9. Sekali lagi Injil Matius pasal 9 ayat yang ke-9 dengan judul perikop Matius pemungut cukai mengikut Yesus. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Garis bawahi, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian saya mengajak kita semua membuka lagi di dalam Injil Lukas sebagai perbandingan kita pada malam hari ini. Injil Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-27 sampai 28. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bernama Lewi. Lewi ini sama dengan Matius ya, dia satu orang yang sama. Sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Sebelum saya masuk ke dalam inti dari firman Tuhan, saya mau mengenalkan siapakah itu Matius atau Lewi. Matius ini sama dengan Lewi ya. Ini satu orang yang sama dengan dua nama yang berbeda, Matius dan Lewi. Siapa Matius ini? Alkitab mencatat Matius adalah seorang pemungut cukai. Kalau belum ada yang tahu apa itu pemungut cukai itu penagih pajak atau bahasa sekarang itu kolektor. Nah, pajak itu adalah iuran wajib yang harus dibayar setiap warga negara Roma pada waktu itu. Nah, pada zaman Romawi di Injil Matius ini, pemungut cukai pada zaman itu biasanya cenderung korup. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena itu adalah standar atau prinsip yang ditetapkan oleh prajurit-prajurit Romawi pada saat itu. Misal punya tagihan sama saya 10.000. Nah, saya korup, saya jadikan 15.000. 10.000 untuk negara, 5.000 untuk kantong dan berbagi dengan prajurit Romawi. Nah, setiap pemungut cukai pada zaman itu harus tunduk kepada keputusan prajurit Romawi ini. Dan itu menandakan
menandakan bahwa Matius adalah seorang pemungut cukai yang juga tidak jujur, cenderung korupsi, itu ya bahasanya. Kemudian dari sumber lain juga mengatakan Matius ini adalah seorang yang tamak atau serakah, rakus. Dengan apa-apa semua mau, semua dikasih harga mahal, gak ada kasih. Itu Matius. Tetapi kenapa kok Yesus datang sama Matius ketika Matius duduk di rumah cukai sedang nagih nih ya? Kok Tuhan Yesus malah memilih Matius? Nah, kenapa? Karena respon yang diberikan Matius adalah sesuai dengan respon yang diinginkan Tuhan. Apa respon Matius? Di sini mencatat dalam Matius tadi, ikutlah aku, maka ia langsung mengikut Tuhan Yesus. Tetapi di Injil Lukas dikatakan, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Nah, dari sini kita boleh berpikir, apa sih arti mengikut Yesus dalam versi Matius ini? Mengikut Yesus adalah melepaskan segala sesuatu yang ada di dalam hati, pikiran, dan hidup kita. Melepaskannya bagaimana, saudara? Secara paradigma, pikiran atau prioritas. Kemudian saya mencatat meninggalkan kehidupan lama, merubah semua karakter kita menjadi seperti karakter Yesus. Segala sesuatu yang dimaksud di sini adalah yang pertama hobi kita, kesukaan kita, kemudian pekerjaan kita. Ini belum ya, pasti pikir nih, kok bisa sih pekerjaan dilepas? Nah, di sini belum. Hidup kita. Yang saya maksudkan melepaskan atau meninggalkan segala sesuatu adalah secara pemikiran. Adakah yang di sini duduk di dalam gereja, badannya di gereja, tapi pikirannya bundaran Pancasila? Ada nggak? Kira-kira? Atau ada nggak di sini duduk di sini, tapi pikirannya di rumah? Aduh, drama Koreaku lagi ongoing ini. Ada nggak kira-kira? Atau, aduh pacarku mau jemput. Jadi badannya di sini, saudara. Bisa nggak gitu? Bisa. Saya ya, misalnya pikiran kita itu bisa kita bagi. Saya berdiri di sini berkhotbah dengan saudara, tapi pikiran saya di rumah atau pikiran saya di musik, kan bisa. Tetapi mengikut Yesus diartikan di sini adalah meninggalkan segala sesuatu. Lewi ini, saudara, atau Matius ini adalah seorang pemungut cukai. Kalau di dalam bahasa sekarang, bahasa kerennya itu adalah petugas pajak. Petugas pajak itu duitnya banyak loh, saudara. Pekerjaannya bagus di dalam kantor, berruangan ber-AC, pakaiannya bagus. Tetapi Matius mau meninggalkan segala sesuatu untuk ikut Yesus. Mungkin dia mengenal Yesus hanya dari kata orang. Si itu bilang Yesus itu pembuat mujizat. Mungkin dia hanya dengar seperti itu. Tetapi apa yang membuat Matius meninggalkan segala sesuatu adalah karena hatinya terpaut kepada Tuhan. Loh, kok bisa sih, Kak? Bisa. Dia melepaskan secara pemikiran. Kalau di dunia kita yang sekarang, kita boleh punya hobi, kita boleh punya pekerjaan, tetapi itu bukan nomor satu dalam hati dan pikiran kita. Yang kedua, melepaskan secara pemikiran atau tahu yang mana prioritas dan mana yang bukan. Prioritas adalah sesuatu yang kita utamakan atau yang kita nomor satukan dalam hidup kita. Ini bisa kelihatan di antara kita. Di sini semuanya pelayan Tuhan ya. Semuanya penari, ini singer, pemain musik, semua ini pelayanan. Bisa kita lihat yang mana prioritas kita ketika kita menghadapi pelayanan dengan acara
sekolah misalnya. Yang mana yang kita pilih? Mungkin kalau kita tidak bertugas pada hari itu, tidak ke gereja mungkin biasa. Bagi saudara, bagi saya enggak. Saya dulu pernah waktu SMA, saya itu penari tamborin waktu di sini. Generasi kedua setelah kakak Harmi dan kakak Darti. Waktu itu ada acara pelepasan SMA 3. Saya kan waktu itu lulus. Acaranya hari Minggu di Teluk Bokam. Saya nggak mikir saudara. Sekalipun saya bayar iuran, kamu ikut nggak? Enggak Bu, maaf. Hari Minggu sudah jadi prinsip saya tidak kemana-mana, saya ke gereja. Sekalipun saya tidak pelayanan, saya ke gereja. Kenapa bisa saya seperti itu? Karena orang tua saya mendidik hari Minggu tidak boleh kemana-mana. Dulu waktu saya masih SD, SMP, saya nggak terima. Aneh, orang liburan kok enaknya di rumah nonton kartun ya waktu itu. Zaman saya itu terkenalnya Doraemon, Chibi Maruko-chan. Nah itu yang saya tonton. Tetapi orang tua saya dengan keras bilang, hari Minggu kamu harus ke gereja. Tidak boleh tidak. Mau ada pelayanan, mau tidak ada pelayanan, kita harus ke gereja. Kenapa kita harus ke gereja? Karena Tuhan yang punya hidup kita. Jangan sombong sama Tuhan. Tuhan yang punya napas kita. Kalau Tuhan mau ambil kita sekarang, mau berbuat apa? Gak bisa berbuat apa-apa kan? Manusia tanpa roh di dalam hidupnya itu gak lebih dari, mohon maaf, jenazah. Apa yang membuat kita hidup adalah roh kita. Kenapa roh kita bisa hidup? Karena Tuhan yang memberikan napas. Kelihatan saudara prioritas kita itu. Ketika saya harus mengajar GBBK, latihan musik, dengan saya harus mengerjakan pekerjaan rumah. Kalau secara manusiawi, lebih baik saya kerja di rumah saya beres daripada saya mengajar. Tetapi yang saya pilih adalah mengajar. Tuhan mau kita seperti itu. Sekalipun ada banyak halangan, rintangan untuk kita ke gereja, kita harus tetap pergi ke gereja. Ikut Tuhan itu gak cuma di mulut, dan ikut Tuhan itu gak cuma kita duduk di gereja juga, tapi ada perubahan paradigma. Nomor satu itu Tuhan. Yang terbesar dalam hidup kita itu harus wajib itu Tuhan. Bukan orang tua, bukan pacar, bukan hobi, bukan pekerjaan, bukan uang. Nomor satu adalah Tuhan. Yang ketiga, mengikut Yesus artinya meninggalkan kehidupan lama. Apa sih kehidupan lama itu? Misalnya, kita ini pemarah. Ketika kita ikut Yesus, ada perubahan karakter. Kita jadi orang yang sabar. Ketika kita ikut Yesus, yang dulunya kita malas, kita jadi rajin berdoa. Ada perubahan karakter. Perubahan karakter saudara gak semudah membalikan telapak tangan, tetapi ada proses yang harus kita lewati. Yang ketiga, merubah semua karakter kita menjadi seperti karakter Yesus. Sebelum saya melanjutkan ke poin selanjutnya, saya mau bercerita tentang seorang penjunan yang membuat emas. Saudara tahu emas yang kita pakai itu gelang, entah kalung, entah anting, itu dibakar di dalam bara api. Sebelum dia menjadi emas yang di tangan kita atau di leher kita ini, dia dibakar di dalam pedapuran api. Kemudian dia dipukul supaya menghasilkan emas murni. Nah, waktu itu ada seseorang yang sedang melihat penjunan emas ini bekerja. Orang itu bilang, sampai kapan Bapak membakar emas itu dan berhenti memukulnya? Dia bilang begini, sampai saya bisa bercermin di emas itu.
Jadi Tuhan mau kita ini menjadi emas yang murni. Jadi ketika Tuhan lihat kita itu, Tuhan gak lihat kita, Tuhan gak lihat kakak ayah, tapi Tuhan lihat ada Yesus, ada Roh Kudus di dalam kita. Tuhan mau kita seperti itu. Kemudian selanjutnya, bagaimana sih caranya? Mungkin kita di sini bertanya, apa sih maksud kakak ini? Bagaimana sih syarat untuk ikut Yesus? Kita buka di dalam Injil Lukas itu tadi, pasal yang ke-9, ayat yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semua. Katanya kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Yang pertama, syarat untuk ikut Tuhan Yesus, menyangkal diri. Apa sih menyangkal diri itu? Menyangkal diri adalah membuang identitas duniawi kita, kedagingan kita, dan fokus kepada kehendak Tuhan. Contoh menyangkal diri, dalam hati bilang, kamu puasa, tapi Tuhan saya lapar, kayaknya nasi goreng itu enak deh. Nah, kalau kita mau ikut Yesus, suara yang mana yang kita dengarkan? Suara yang nyuruh kita puasa atau suara yang nyuruh kita makan? Suara yang nyuruh kita berdoa, kamu berdoa sekarang. Enggak Tuhan, aku capek, aku mau tidur. Atau keinginan daging kita. Nah, kalau kita mau ikut Tuhan atau menjadi pengikut Yesus yang sejati, kita harus menyangkal diri kita. Ketika orang marah dengan kita nggak berbuat salah nih. Orang marah sama kita, rasanya pengen marah juga. Tetapi ikut Yesus, kita harus menyangkal diri kita. Ketika orang marah dengan kita, kita harus sabar. Diamkan aja sampai kemana dia marahnya. Yang kedua, syarat untuk mengikut Yesus, memikul salib. Memikul salib ini adalah mati dalam ambisi dunia dan mengarahkan diri pada kehendak Tuhan. Atau bahasa sederhananya, salib itu penderitaan. Kalau kita puasa, saudara, kira-kira itu enak atau menderita? Itu menderita. Kalau kita berdoa berlutut sejam 2 jam, itu sakit enggak? Sakit. Lutut ini sakit, capek. Tapi kalau kita mau ikut Yesus, kita harus menanggung setiap penderitaan. Penderitaan yang saya bilang ini ringan. Puasa, doa itu ringan. Ada banyak orang di luar sana, dia memakai jilbab, pakai cadar, tetapi di dalam bajunya ada kertas berisikan firman Tuhan. Selembar-selembar satu orang, saudara. Di sini adakah kita setiap malam membaca firman Tuhan? Atau apakah Alkitab kita ini bersih seperti baru? Alkitab adalah surat cintanya Tuhan. Alkitab adalah penuntun jalan orang Kristen, pengikut Yesus. Mereka rela, saudara, kalau sudah di jalan ketemu teman-teman yang bawa Alkitab itu, ini disimpan di dalam baju, berdekatan begini, bertukar. Misalnya saya punya Mazmur pasal 1, si Michelle punya Mazmur pasal 5, bertukar. Saking mereka hausnya akan firman Tuhan. Mereka gak peduli nyawanya, saudara. Kalau mereka ketahuan menyimpan secarik Alkitab di dalam baju, itu harganya mati. Ditangkap, dibunuh, disiksa. Kita di sini enggak. Alkitab mau ditaruh di mana aja, enggak ada yang mau nembak kita. Iya apa enggak? Bahkan kadangkala Alkitab ini, aduh aku takut
tidur malam ini? Alkitab ditaruh di mana, saudara? Di bawah bantal. Supaya apa? Supaya setan gak bisa ganggu. Gak bisa, saudara. Alkitab tetap akan menjadi buku kalau saudara tidak membaca dan menanamnya di dalam hati. Alkitab menjadi berkuasa ketika kita membacanya setiap hari, mengerti kehendak Tuhan. Setan gak takut dengan ini, dengan buku ini. Tetapi setan takut dengan firman yang hidup di dalam ini. Hidup di mana, saudara? Di hati kita. Mari kita semua sebagai anak-anak pemuda remaja baca Alkitab. Jangan Alkitabnya bersih. Kecuali yang di rumah ada tempat untuk baca, yang di gereja lain sendiri, itu beda cerita. Orang yang berisi dengan firman Tuhan dengan enggak, atau orang yang tahu membaca firman Tuhan itu kelihatan. Kemudian contoh memikul salib, dihakimi. Kita tidak berbuat salah, tapi orang menggosip kita. Kita gak buat salah, tapi orang marah dengan kita. Maksud kita A, tapi orang nangkapnya B, C, D, E, F. Kita gak salah, berarti kita sedang menanggung penderitaan. Penderitaan apa, saudara? Dikatain orang. Kalau kita berbuat salah, kita dikatain orang, itu wajar. Misalnya saya nggak ke gereja, saya diomongin orang, pelayan Tuhan kok nggak ke gereja, itu wajar, karena saya tidak ke gereja. Kok pelayan Tuhan kok marah-marah di luar sana? Kok pelayan Tuhan kok tarik sana tarik sini, minta uang sana sini? Wajar, karena dia melakukan kesalahan. Kalau orang itu hari-harinya berdoa, puasa, misalnya ini, saya nggak mengatakan itu saya ya, ini contoh orang lain. Berdoa, puasa, tapi dia tetap diomongin, tetap dihakimin, salah sedikit dimarahin, itu berarti dia sedang pikul salib, menderita, diomongin orang itu nggak enak. Tapi orang itu menanggung. Kenapa? Karena dia tahu Tuhan Yesus yang pegang hidupnya. Dan hidupnya bukan dari kata orang. Hidup kita sebagai anak-anak Tuhan tidak dari kata orang. Mau sampai memble orang ngomongin kita, itu jangan dipeduliin. Kenapa? Karena kita tidak hidup dengan kata orang, tetapi hidup kita berdasarkan firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Kemudian selanjutnya, apa kehendak Tuhan? Kita buka dalam Matius pasal 9. Matius pasal 9 itu tadi ayat 12 sampai 13. Kita baca aja dari ayat 9. Setelah Yesus pergi dari situ, ia melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, jadi ketika Matius ini mengikut Yesus, dia bikin acara di rumahnya. Datanglah banyak pemungut cukai, teman-temannya banyak datang, dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, garis bawahi, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit." Kalau bahasa kita sekarang, bukan orang sehat yang memerlukan dokter, perawat, bidan, mantri, tetapi orang sakit. Jadi pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan
dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Matius, orang yang berdosa, dipanggil Tuhan dan dia ikut Tuhan. Ketika dia ikut Tuhan, dia diomongin banyak orang, itu orang berdosa, gak benar hidupnya. Kok Tuhan Yesus kok pilih dia sih? Kok Tuhan Yesus makan sama dia sih? Tapi dengan jelas Tuhan Yesus bilang, yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Apa itu belas kasih? Rasa kasih kita itu kepada orang lain. Kalau kita mengasihi orang tua kita, itu wajar. Dia orang tua kita. Kalau kita mengasihi saudara kita, tante kita, keluarga besar kita, itu wajar. Tetapi bisakah kita mengasihi? Misalnya saya mengasihi Ferin, kan gak ada hubungan keluarga. Yang Tuhan kehendaki adalah belas kasih yang seperti itu. Bukan cuma mengasihi diri kita sendiri, bukan cuma soal mengasihi Tuhan, tetapi juga mengasihi sesama kita. Dan inti pelayanan kita adalah kasih, bukan sekedar karunia atau talenta. Kita boleh punya talenta menari, talenta berkhotbah, bakat untuk bermain musik. Kalau nyanyi bagusnya Merdu Kala, Agnes Monica, boleh. Tetapi yang Tuhan mau bukan itu. Ketika kita pelayanan, Tuhan menuntut dari kita adalah kasih. Kemudian kita pelajari lagi Yohanes pasal 15. Yohanes pasal 15 ayat 12 sampai 13. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Di dalam Alkitab ada satu pribadi yang punya kasih yang begitu besar, yaitu Tuhan Yesus. Di sini dikatakan supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Seperti apa sih Tuhan Yesus mengasihi kita? Tuhan Yesus itu ketika dia lahir ke dunia, dia itu bukan manusia super. Dia tetap manusia daging, sama seperti kita. Bisa lapar, bisa haus, bisa marah. Pernah gak Tuhan Yesus marah? Pernah ya. Waktu di bait suci, di bait Allah. Bisa menangis. Pernah gak Tuhan Yesus menangis? Pernah. Yang mengartikan bahwa Yesus itu di dunia bukan manusia super, tetapi manusia daging, sama seperti kita. Kalau kita bisa lapar, Tuhan Yesus juga bisa lapar pada waktu itu. Tetapi Tuhan Yesus mengasihi kita daripada dirinya sendiri. Buktinya apa? Dia mau mati untuk kita. Waktu dia disiksa, disalib, dipukul, dicambuk, itu bukan dalam posisi manusia super, manusia daging, tetap mengalami kesakitan. Pada waktu Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani sebelum dia ditangkap, secara manusiawi di situ bisa kita baca Tuhan Yesus itu tidak mau mati. Kenapa saya katakan begitu? Tuhan Yesus bilang, jika cawan ini boleh lalu daripadaku, itu menandakan bahwa Tuhan Yesus itu ketakutan. Atau dalam bahasa kita sekarang, Tuhan kalau boleh jangan aku yang mati. Aku gak sanggup Tuhan, aku gak sanggup disalib. Secara manusiawi Tuhan ngomong begitu. Kemudian karena Tuhan Yesus lebih mengasihi manusia, dia bilang apa? Tapi jangan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah yang jadi. Ini adalah kasih agape,
kasih yang tidak menuntut balas. Mengapa saya katakan demikian? Saya mau bertanya, bisakah kita sekarang membalas kasih Tuhan? Sekalipun ratusan kali saya berdiri di sini, saudara, untuk menyampaikan firman Tuhan, itu tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan. Sekalipun kita menari, datang ke gereja, berdoa, berpuasa, itu tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan, darah Tuhan untuk kita. Sekalipun kita mati untuk Tuhan, menjadi martir, itu tidak cukup untuk membalas kasih Tuhan kepada kita. Tetapi Tuhan Yesus, Dia rela untuk ikut kehendak Tuhan, rela mati, menyerahkan dirinya untuk kita. Bagaimana dengan kita sekarang? Tuhan tidak minta nyawa kita pada hari ini. Tuhan tidak minta uang kita. Oh, kamu gak usah sekolah, kamu ikut aku aja pelayannya. Enggak. Yang Tuhan mau dari setiap kita adalah hati kita. Kalau hati kita baik, maka wajah kita baik. Karena apa yang meluap dari hati, meluap dari mulut itu, apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati. Kalau hati kita penuh dengan kebencian, kepahitan, wajah kita nggak mungkin sukacita. Pasti beremut. Ditegur sedikit, hai cantik, apa? Itu tandanya orang punya kepahitan, kebencian. Tolonglah kamu itu kalau latihan jangan telat. Bolehlah telat itu 5 menit, tapi jangan setengah jam. Janji jam 3 datang jam 3 lah, jangan setengah 4. Atau kalau nggak bisa itu kabarin. Kamu nggak tahu apa halangan aku di jalan, di rumah. Itu artinya dia punya sesuatu di hati sini. Orang kalau tidak punya kepahitan, ditegur, oh iya, maaf ya. Dari wajah kita itu kelihatan semua. Oh, ini orang yang punya ini, orang ini lagi berantem ini di rumah tadi. Oh, ini lagi begini ini. Oh, ini tersinggung ini. Kelihatan, saudara. Nah, bagaimana? Maukah kita menyerahkan hati kita sama Tuhan? Karena ikut Tuhan itu bukan sekedar kita duduk di gereja, bukan sekedar kita menari. Kalau kita menari hanya karena ingin tampil, semua orang bisa. Tapi apa berkatnya? Kalau saya main musik hanya karena supaya dilihat orang tua saya, oh anak saya sekarang hebat nih main keyboard ini. Apa gunanya, saudara? Saya gak mau seperti itu. Kalau kita memang sudah ikut Tuhan, puji Tuhan. Tetapi kalau kita belum, mari kita introspeksi diri kita. Apa sih yang membuat saya ini belum maksimal ikut Tuhan? Sama-sama kita lihat ke dalam. Jangan lihat, kakak ayah ini nyinggung saya ini. Jangan lihat begitu. Ketika firman Tuhan disampaikan, mari kita periksa hati kita. Kita koreksi diri kita. Supaya apa? Supaya hidup kita berubah. Saya mau bersaksi sedikit, saudara. Mungkin saya gak pernah menceritakan ini. Waktu saya pindah ke sini, sebenarnya tidak ada di dalam hati dan pikiran saya itu untuk jadi WR yang pertama. Apalagi sampai main musik, itu gak ada. Bagi saya itu, saya pindah dari Namambuli ke Pangkalangkun, tinggal di sini, bekerja, bergereja di sini. Itu aja awalnya. Nah, waktu itu saya masih sering nih PP. Hari Sabtu itu jam 3 subuh saya Minggu 3 subuh itu saya tuh selalu PP. Jam 3 subuh saya berangkat dari Namambuli sampai sini kan setengah 7, sudah di gereja waktu itu. Nah, waktu itu suami saya yang ditawarin Bapak Gembala untuk pelayanan. Karena waktu itu Kakak Monika
melahirkan anak yang pertama, jadi ditawarin pelayanan. Dia tanya sama saya, oh iya pelayanan aja. Tapi saya tuh nggak pernah berpikir, oh nanti saya juga masuk, saya harus jadi pemain musik, saya harus nari, enggak. Saya berjalan sebagaimana mestinya. Waktu itu sebelum saya minggu depannya, sebelum saya berangkat ke sini, saya tuh mimpi malamnya. Saya mimpi itu Kak Titin itu datang. Enggak, saya itu mimpi Bapak Gembala kasih saya tugas. Ayah, mulai bulan depan kamu saya tugaskan untuk menjadi WL. Oh enggak Pak, saya ngomong gitu dalam mimpi. Kenapa saya menolak? Karena saya tahu kemampuan saya. Yang kedua, saya itu waktu itu belum pelepasan. Jadi saya itu merasa sadar diri gitu. Kalau orang yang misalnya belum pelepasan atau belum mengikut Yesus seperti yang saya khotbahkan ini, itu menurut saya ya, bukan menurut yang lain. Dan saya tidak menstandarkan itu untuk kita semua. Itu standar untuk diri saya sendiri. Kalau orang belum pelepasan itu agak-agak saya nggak mau pelayanan waktu itu. Nah dalam mimpi itu Kak Titi datang. Ayah itu suaranya keras, kayak orang mau marah dalam mimpi itu. Kamu itu kalau sudah dipercayakan pelayanan tidak boleh menolak. Nah dalam mimpi itu saya takut. Saya bilang, oh iya Kak Titin. Kemudian saya bangun. Besoknya saya ini mainlah ke bawah ke tempat Kakak Agus. Waktu itu ada urusan sedikit, mainlah ke tempat Kakak Agus. Kakak Agus bilang, siap-siap ya, bulan depan kamu jadi WR. Saya tuh kaget. Baru aja saya tuh mimpi tadi malam, besoknya tuh udah ada jawaban. Saya mikir gini, oh ternyata ini kenapa saya dapat mimpi. Seandainya saya tuh tidak dapat mimpi, mungkin sudah saya tolak. Jangan Gus, janganlah, nanti aja nunggu pelepasan. Itu enggak, saya sudah enggak berani karena saya sudah mimpi. Jadi, oh iya Gus, oh iya. Begitu saya waktu itu. Berjalanlah waktu itu. Saya pelayanan itu pertama jadi singer bulan Desember 2021. Sekitar bulan Februari apa Maret saya mulai jadi WL itu. Saya jadi WL, saya itu takut saudara sampai mikrofon itu begini. Saya itu kalau disuruh menari di depan orang saya itu berani. Tapi kalau disuruh ngomong seperti ini, itu tuh seperti tantangan sekali untuk saya. Karena saya mengakui dalam seni berbicara saya ini sangat kurang sekali. Jadi saya konsultasi sama Kakak Agus, gimana lah ini. Nah dibimbinglah waktu itu. Berjalanlah. Kemudian saya dipercayakan main musik. Itu juga di luar pemikiran saya waktu itu. Saya nggak pernah berpikir, oh nanti sudah jadi WL nanti main bass ini. Nggak pernah pikir begitu. Biar aja suami saya aja yang maju pelayanan. Karena memang dia kan pemain musik. Kagetlah saya waktu itu. Ayah, kamu latihan, ini Kak Anton yang bilang, kamu latihan bass, nanti kamu main. Kaget lagi saya. Tapi saya itu mau menolak, tapi saya tuh ingat lagi dengan mimpi yang itu. Jadi saya nggak berani menolak. Sekalipun tangan saya waktu itu masih kaku. Ya, saya siap. Sampai akhirnya pada bulan Maret ya, yang disuruh belajar keyboard. Nah, itu disuruh belajar keyboard. Enggak, pertamanya saya main sembarang aja kan. Memang saya tuh dulunya tuh suka keyboard tahun 2010 itu. Tapi saya ini sadar, saya ini nggak pintar, jadi saya tuh nggak mau main keyboard, nggak usah aja, aku bass aja yang gampang gitu. Nah waktu saya main, itu si Ria lihat, oh kakaknya bisa sebenarnya belajar. Enggak saya bilang gitu. Kemudian Kak Anton bilang lagi sama saya, coba kamu belajar keyboard, tapi kamu itu perlu waktu belajar keyboard itu. Paling enggak 3 bulan sampai 6 bulan baru bisa. Kaget saya mendengarnya. Itu pun latihannya harus 2 jam 1 hari. Jadi seminggu pertama saya enggak latihan. Susah, enggak mau. Tapi kembali lagi ke
firman Tuhan. Kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus menyangkal diri kita. Saudara, lebih baik saya itu masak di rumah daripada saya pegang keyboard. Kalau di pikiran saya yang dulu ya, lebih baik saya di rumah atau kerja di luar daripada saya itu megang kunteng-kunteng keyboard, apalagi senang cari do re mi itu. Seminggu kemudian kan tanya, gimana? Sudah latihan? Belum, saya bilang itu. Latihan kamu tuh yang serius 2 jam 1 hari. Saya tuh mikir, kalau saya ini tidak maju, mundur sebelum mencoba, saya gak akan pernah bisa selamanya. Itu. Akhirnya saya memutuskan, ya saya siap belajar. Jadi saya itu belajar 4 jam 1 hari. Jadi saya gak pamer ya, saya ini cerita pengalaman. Jadi pagi itu dari jam 8 sampai jam 11 sampai jam 11 siang saya belajar keyboard. Habis itu saya pulang ke rumah. Malam jam 6 itu atau jam 7 atau jam 8 main lagi di sini. Do re mi fa sol la si do, kanan dulu, kiri dulu, baru. Itu selama berapa bulan, Mbak Ria? Berapa minggu? Nah, berapa minggu? 2 minggu. Kalau kalian tanya sama saya, capek gak? Banget. Itu punggung sakit, ini jari sakit. Sampai saya itu megang gas motor tuh agak susah kan ini. Tapi saya lakukan, saudara. Kenapa saya mau melakukannya? Karena saya mau ikut Yesus. Saya gak mau setengah-setengah. Saya gak mau jadi pengikut Yesus yang cuma datang ke gereja, duduk dengar firman Tuhan, pulang tanpa bawa apa-apa. Saya mau saya datang ke gereja, saya duduk, saya dengar firman. Firman itu jadi kekuatan dalam hidup saya. Nah, kembali ke mimpi tadi, saudara. Mimpi itu adalah penuntun bagi saya. Karena dengan mimpi itu saya gak berani menolak Tuhan. Sampai hari ini saya masih latihan itu 2 jam. Sekarang sudah 2 jam. Kalau dulu 4 jam. 2 jam pagi, 2 jam sore. Jadi 4 jam dalam 1 hari. Satu lagi rahasia yang mau saya bagikan di sini. Saya memang bisa main keyboard. Saya sudah tahu jalur kunci kan. Tapi kadang-kadang saya itu susah melodi. Karena memang saya ini kalau dari segi musik gak terlalu pintar. Saya belajar. Pernah 1 kali waktu itu saya lupa WL-nya siapa. Main gak bisa-bisa sampai hari Sabtu itu, Sabtu sore latihan itu saya itu masih gak bisa main. Aduh Tuhan, gimana ini? Kebersihan dalam pikiran saya gini, nanti minta doa aja. Akhirnya malam hari Sabtu itu saya minta doa. Nah, habis berdoa gak terjadi apa-apa. Main masih salah. Latihan pagi itu mulai. Pas tampil tidak ada yang salah kunci yang saya pencet itu. Di situ saya sadar, oh Tuhan yang suruh saya pelayanan. Kita semua di tempat ini, saya berkali-kali katakan, kita semua di tempat ini dipanggil untuk melayani. Olga, Amel, Valencia, Hana, Hani, Perin, Siska, Ria, Maria, Samuel, Michelle. Kita semua dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk ikut Yesus. Nah, sekarang respon kita apa? Mau atau tidak? Kalau kita mau pelayanan di bidang musik, ngomong, Kak, saya mau belajar musik. Kami tidak pernah menolak. Tidak ada sentimen di antara kami. Hani itu orang di bawah sana, gak usah aja diajarin. Tidak pernah. Kalau kalian datang, Kak ajarin kami keyboard ya Kak, ajarin kami gitar, saya mau belajar ini. Kami ajarin. Mungkin kalian bingung kenapa GBBK latihan. Itu kami suruh atau mereka sendiri yang mau? Itu mamanya sendiri datang sama Kak Titin sama saya. Bisa lah ya, kamu ajarinlah anak saya itu. Oh bisa, tapi ada syaratnya. Tinggalkan nomor 1, HP. Gak boleh main game. 2 jam latihan,
kita 1 jam latihan itu non-stop, istirahat 15 menit, lanjut lagi. Boleh tanya sama Valencia. Syaratnya apa? Datang, minta, tanya, Kak boleh nggak belajar? Kan pasti terima. Syaratnya harus konsisten, karena musik itu tidak bisa hari ini mau, besok enggak. Hari ini latihan, besok capek, nggak bisa. Itu. Begitu juga kita di dalam Tuhan. Kalau kita mau ikut Yesus, 100% ikut Yesus. Kalau disuruh pelayanan, siap Kak. Jangan siap Kak di depan kakak, di belakang aduh. Jangan. Karena kita pelayanan itu bukan dilihat Bapak Gembala, tapi Tuhan Yesus yang melihat. Dan setiap yang kita tabur di dalam Tuhan, kita akan pasti menuai berkat yang disediakan Tuhan bagi kita. Inilah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan. Untuk waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Kakak Agus. Ya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan dan setiap kehidupan kami, anak-anak muda-Mu, anak-anak remaja di tempat ini, untuk boleh memuji, memuliakan-Mu, bahkan mendengarkan firman-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Kami diingatkan, kami ditegur, kami diajar untuk terus setia mengikut Tuhan, untuk memberikan diri kami kepada Tuhan, sehingga Tuhan terus memakai kami menjadi alat-Mu, menjadi saksi-Mu, menjadi kebanggaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Memberkati kakak ayah yang sudah memberkati kami melalui firman-Mu pada malam hari ini. Dan Kau memberkati di dalam kesehariannya, dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Kau memberkati juga seluruh pelayan Tuhan yang melayani pada sore menjelang malam hari ini. Kau memberkati mereka semua. Seluruh sidang pemuda remaja Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati setiap apa yang mereka kerjakan, baik dalam sekolah mereka, baik dalam kuliah mereka, baik dalam pekerjaan mereka, baik dalam apa yang mereka lakukan, baik dalam keluarga mereka, terlebih dalam pelayanan mereka semua Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau tambah-tambahkan talenta, karunia yang ada pada mereka, sehingga melalui pelayanan mereka, melalui kehidupan mereka, nama-Mu dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami percaya Engkau bersama-sama dengan kami, Engkau menuntun kami, Engkau membimbing kami hingga sampai tempat tujuan kami dengan selamat. Dan besok kumpulkan kami kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami akhiri ibadah kami pada malam hari ini, dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman ada di belakang dan di grup, tinggal dilihat. Dan iuran 20.000 jangan lupa, karena sebentar lagi kita akan mulai mencari model. Nanti saya akan carikan model bajunya. Kita akan koordinasi dengan yang bapak-bapak dan ibu-ibu di ibadah umum. Mereka menentukan temanya apa, nanti baru kita mengikuti. Demikian yang dapat saya sampaikan. Demikian ibadah kita pada malam hari ini juga. Selamat malam minggu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus